Kisah cinta paling mengharukan sepanjang masa dari sepasang profesor di Kairo, Mesir. Kini tibalah saatnya kita semua mendengarkan nasihat pernikahan untuk kedua mempelai yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Profesor Dr. Mamduh Hasan Al-Ghanzuri. Beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Kairo dan Direktur Rumah Sakit Qasrul Aini, seorang pakar saraf terkemuka di Timur Tengah, yang tak lain adalah juga dosen kedua mempelai. Kepada Profesor Mamduh dipersilakan. Suara pembawa acara Walimatul Urs itu menggema di seluruh ruangan resepsi pernikahan nan mewah di Hotel Hilton Ramses yang terletak di tepi Sungai Nil, Kairo. Seluruh hadirin menanti dengan penuh penasaran, apa kiranya yang akan disampaikan pakar saraf jebolan London itu. Hati mereka menanti-nanti, mungkin akan ada kejutan baru mengenai hubungan pernikahan dengan kesehatan saraf dari profesor yang murah senyum dan sering nongol di televisi itu. Sejurus kemudian, seorang lelaki separuh baya berambut putih melangkah menuju podium. Langkahnya tegap, air muka di wajahnya memancarkan wibawa. Kepalanya yang sedikit botak, meyakinkan bahwa ia memang ilmuwan berbobot. Sorot matanya tajam dan kuat, mengisyaratkan pribadi yang tegas. Begitu sampai di podium, kamera video dan lampu sorot langsung menyoting ke arahnya. Sesaat sebelum berbicara, seperti biasa, ia sentuh gagang kacamatanya, lalu, Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa memberikan nasihat lazimnya para ulama, para mubalik, atau para ustadz. Namun pada kesempatan kali ini perkenankan saya bercerita. Cerita yang hendak saya sampaikan kali ini bukan fiktif belaka dan bukan cerita biasa. Tetapi sebuah pengalaman hidup tak ternilai harganya, yang telah saya kecap dengan segenap jasad dan jiwa saya. Harapan saya, mempelai berdua dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang dikandungnya. Ambillah mutiaranya dan buanglah lumpurnya. Saya berharap kisah nyata saya ini bisa melunakkan hati-hati yang keras, melukiskan nuansa-nuansa cinta dan kedamaian, serta menghadirkan kesetiaan pada segenap hati yang menangkapnya. Hadirin yang terhormat, 35 tahun yang lalu, saya adalah seorang pemuda, hidup di tengah keluarga bangsawan menengah ke atas. Ayah saya seorang perwira tinggi, keturunan Pasa, yang sangat terhormat di negeri ini. Ibu saya tak kalah terhormatnya, seorang lady dari keluarga aristokrat terkemuka di Maadi. Ia berpendidikan tinggi, ekonom jebolan Sorbonne yang memegang jabatan penting dan sangat dihormati kalangan elit politik negeri ini. Saya anak sulung, adik saya dua, lelaki dan perempuan. Kami hidup dalam suasana aristokrat dengan tatanan hidup tersendiri. Perjalanan hidup sepenuhnya diatur dengan undang-undang dan norma aristokrat. Keluarga besar kami hanya mengenal pergaulan dengan kalangan aristokrat atau kalangan high class sepadan. Entah kenapa, saya merasa tidak puas dengan cara hidup seperti ini. Saya merasa terkungkung dan terbelenggu oleh strata sosial yang didewa-dewakan keluarga. Saya tidak merasakan sebenar hidup yang saya cari. Saya lebih merasa hidup justru saat bergaul dengan teman-teman dari kalangan bawah yang menghadapi kehidupan dengan penuh tantangan dan perjuangan. Hal ini ternyata membuat gusar keluarga saya, mereka menganggap saya ceroboh dan tidak bisa menjaga status sosial keluarga. Pergaulan saya dengan orang-orang yang selalu basah keringat dalam mencari pengganjal perut dianggap memalukan keluarga. Namun saya tidak ambil peduli. Karena ayah memperoleh warisan yang sangat besar dari kakek, dan ibu mampu mengembangkannya berlipat ganda maka kami hidup mewah dengan selera tinggi. Jika musim panas tiba, kami biasa berlibur ke luar negeri, ke Paris, Roma, Sydney atau kota besar dunia lainnya. Jika berlibur di dalam negeri, ke Alexandria misalnya, maka pilihan keluarga kami adalah Hotel San Stefano atau hotel mewah di dalam Montaza yang berdekatan dengan Istana Raja Farouk. Begitu masuk fakultas kedokteran, saya dibelikan mobil mewah. Berkali-kali saya minta pada ayah untuk menggantinya dengan mobil biasa saja, agar lebih enak bergaul dengan teman-teman dan para dosen. Tapi beliau menolak mentah-mentah, justru dengan mobil mewah itu kamu akan dihormati siapa saja. Tegas ayah, terpaksa saya pakai mobil itu meskipun dalam hati saya membantah habis-habisan pendapat materialis ayah, dan agar lebih nyaman di hati, saya parkir mobil itu agak jauh dari tempat kuliah. Di kuliah saya jatuh cinta pada teman kuliah. Seorang gadis yang penuh pesona lahir batin. Saya tertarik dengan kesederhanaan, kesahajaan, dan kemuliaan akhlaknya. Dari keteduhan wajahnya saya menangkap dalam relung hatinya tersimpan kesetiaan dan kelembutan tiada taraf.
Kecantikan dan kecerdasannya sangat menakjubkan. Ia gadis yang beradab dan berprestasi, sama seperti saya. Gayung pun bersambut. Dia ternyata juga mencintai saya. Saya merasa telah menemukan pasangan hidup yang tepat. Kami berjanji untuk menempatkan cinta ini dalam ikatan suci yang diridai Allah, yaitu ikatan pernikahan. Akhirnya kami berdua lulus dengan nilai tertinggi di fakultas. Maka datanglah saatnya untuk mewujudkan impian kami berdua menjadi kenyataan. Kami ingin memadu cinta penuh bahagia di jalan yang lurus. Saya buka keinginan untuk melamar dan menikahi gadis pujaan hati pada keluarga. Saya ajak dia berkunjung ke rumah. Ayah, ibu dan saudara-saudara saya semuanya takjub dengan kecantikan, kelembutan, dan kecerdasannya. Ibu saya memuji cita rasanya dalam memilih warna pakaian serta tutur bahasanya yang halus. Usai kunjungan itu, ayah bertanya tentang pekerjaan ayahnya. Begitu saya beritahu, serta-merta meledaklah badai kemarahan ayah dan langsung membanting gelas yang ada di dekatnya. Bahkan beliau mengultimatum, pernikahan ini tidak boleh terjadi selamanya. Beliau menegaskan bahwa selama beliau masih hidup rencana pernikahan dengan gadis berakhlak mulia itu tidak boleh terjadi. Pembuluh otak saya nyaris pecah pada saat itu menahan remuk redam kepedihan batin yang tak terkira. Hadirin semua, apakah Anda tahu sebabnya? Kenapa ayah saya berlaku sedemikian sadis? Sebabnya, karena ayah calon istri saya itu adalah tukang cukur, ya sekali lagi, tukang cukur. Saya katakan dengan bangga, karena, meski hanya tukang cukur, dia seorang lelaki sejati. Seorang pekerja keras yang telah menunaikan kewajibannya dengan baik pada keluarganya. Dia telah mengukir satu prestasi yang tak banyak dilakukan para bangsawan, Pasa. Lewat tangannya ia lahirkan 3 orang dokter, seorang insinyur dan seorang letnan, meskipun dia sama sekali tidak mengecap bangku pendidikan. Bersambung. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin.